Bagaimana makanan menjadi tidak aman? Setelah kita tahu bahaya-bahaya yang menyebabkan makanan tidak aman, kemudian berpengaruh terhadap makanan kita, terus kenapa kok jadi makanan ini tidak aman? Nanti kita akan bahas apa-apa saja faktor yang menyebabkan makanan menjadi tidak aman. Saya Samsul Arifin, sebagai praktisi keamanan pangan di Indonesia, auditor untuk beberapa standar food safety dan quality. Welcome to my foodies class. Oke, pada prinsipnya ada 3 hal yang dapat menyebabkan makanan menjadi tidak aman. Karena terkontaminasi bakteri, karena terkontaminasi benda asing, atau karena terkontaminasi bahaya kimia. Nah, 3 hal ini, pertama suhu, kedua kontaminasi silang dari peralatan, dari manusia atau karyawan, dan terakhir adalah kebersihan atau disebut juga personal hygiene. Kita bahas satu-satu. Penyimpangan suhu. Kenapa kok penyimpangan suhu ini bisa menyebabkan makanan tidak aman? Ingat, musuh kita pertama adalah kuman, bakteri. Bakteri tumbuh pada suhu di mana kita tumbuh. Jadi rentang pertumbuhan bakteri itu dari mulai 4,4 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Dia sangat cepat tumbuh. Mungkin dulu waktu SD dikenalin bakteri amuba berkembang biak dengan cara beranak, bertelur, atau membelah diri. Mereka membelah diri, 1 jadi 2, 2 jadi 4. Selanjutnya terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat singkat, bakteri bisa tumbuh berkembang sangat cepat. Nah, dalam standar keamanan pangan di Indonesia, jumlah bakteri yang diperbolehkan dalam makanan adalah 500.000 koloni per gram. Bayangkan 500.000 loh, banyak loh. Artinya apa? Maksimal kalau jumlah bakterinya, ini bukan membahas bakteri jahat yang atau baik, ini semua total bakteri. Jika jumlah bakterinya lebih dari 500.000 baru kita sakit. Artinya kalau sampai Anda sakit, buang air berarti bakterinya sudah lebih dari ini berarti. Atau ada bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang beracun, yang berbahaya. Yang tadi saya sebutkan ada salmonella, ada listeria, ada clostridium, dan lain-lain. Suhu ini sangat penting untuk dijaga. Maka inilah yang disebut dengan temperature danger zone. Suhu dari mulai 4,4 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius, suhu bahaya. Ketika bahan makanan mentah belum diolah, disimpan dalam suhu 4,4 sampai 60 derajat Celcius, katakanlah disimpan dalam suhu 30 derajat Celcius, maka kemungkinan terkontaminasi bakteri sangat cepat. Untuk itu, segera simpan makanan tersebut hingga di bawah 4,4 derajat, atau mungkin dibulatkan jadi 5 derajat ya, boleh. Dalam kulkas, dalam freezer, atau segera masak. Karena proses pemasakan kita mungkin suhunya sudah di atas 60 derajat. Makanan matang atau air mendidih itu kan 100 derajat ya. Makanya orang tua zaman dulu bilang kalau minum harus airnya sampai ngagolak, mendidih. Karena mendidih ini, titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Kalau titik beku berapa? 0 derajat Celcius. Air membeku suhu 0. Jadi kalau makanan beku suhunya harus minus. Makanan beku suhu minimalnya adalah minus 18 derajat Celcius. Kenapa? Karena sebagian besar sudah mati bakteri ini di minus 18 derajat Celcius. Atau ada yang bertahan tetapi dia dorman, membentuk pertahanan diri, nanti ketika dia suhunya 4,4 derajat baru dia hidup lagi. Ada bakteri juga yang tahan terhadap suhu panas. Dia walaupun 100 derajat nggak mati. Salah satunya Clostridium botulinum. Maka ada makanan yang harus dipanaskan menggunakan suhu UHT. UHT adalah ultra high temperature.
atau disebut dengan sterilisasi. Suhu tinggi, suhunya 121 derajat Celcius. Pada saat dipanaskan hingga suhu ini, semua bakteri yang hidup di alam ini mati berdasarkan literatur, bukan berdasarkan saya. Sehingga dengan kondisi tersebut, pastikan bahan makanan Anda setelah dimasak atau sebelum dimasak berada dalam rentang suhu di luar suhu bahaya atau danger zone. Terutama makanan-makanan yang dalam kategori high risk atau resiko tinggi. Ya, kalau mau Anda coba silahkan taruh aja daging, disimpan di suhu 30 derajat, disimpan suhu ruangan, disimpan seharian. Ya, mungkin besok sudah tidak layak dikonsumsi karena sudah berlendir, sudah bau, mungkin sudah ada belatungnya gitu ya. Kenapa? Ya ini karena bakteri tumbuh di area yang, atau pada saat Anda memanggang, memanaskan, itu tidak sampai suhunya 60 derajat, hanya menghangatkan saja, sehingga makanan-makanan yang setengah matang masih ada resiko bakteri. Ya. Jika bakteri yang tumbuh bakteri patogen atau bakteri bahaya, bisa langsung kita sakit. Kemudian temperatur juga akan berpengaruh ketika kita mentowing atau melelehkan makanan beku. Ini juga bisa bermasalah ketika kita tidak melakukan dengan cara yang baik. Idealnya towing dilakukan dengan memindahkan makanan beku ke dalam kulkas, disimpan dalam suhu di bawah 4,4 derajat sampai dia meleleh. Tapi butuh waktu lama, mungkin 12 jam, mungkin 14 jam. Tetapi ada yang cara cepat, menggunakan air panas. Tapi akan berpengaruh terhadap kualitas produk Anda, sehingga tidak disarankan. Atau dilelehkan dengan suhu air dingin, disarankan, tetapi butuh usaha bahwa kita punya air dingin, ditambahkan es atau masukkan microwave. Cara tersebut diperbolehkan dengan catatan tidak terpapar suhu 4,4 sampai 60 derajat. Contoh makanan beku sosis dalam kemasan vakum yang terkemas vakum itu beresiko juga adanya bakteri Clostridium, karena pada saat dilelehkan, jika suhunya sudah melebihi 4,4 derajat, si bakteri Clostridium itu akan hidup. Maka karena bakteri ini, si Clostridium ini kan unik ya, dia hidup hanya pada saat kondisi hampa, tanpa udara. Tapi ketika ada udara, dia tidak hidup. Ya. Maka pada saat dilelehkan, usahakan ada udara masuk ya, mungkin disobek sedikit kemasannya, sehingga tidak ada resiko itu. Tapi pastikan air yang digunakan mengalir dan airnya bersih. Nah, problemnya terjadi ketika kita melelehkan menggunakan air bekas, atau mungkin kita ada beberapa aktivitas setelah ayam dilelehkan, airnya sayang dibuang, kita lelehkan lagi daging. Nah, itu kan kontaminasinya akhirnya dari mana-mana gitu ya. Dan itu sangat tidak disarankan. Jadi, temperatur danger zone ini penting banget untuk dipahami. Saya ulangi lagi. Ini adalah area di mana bakteri sangat cepat tumbuh. Hal kedua yang menyebabkan makanan tidak aman adalah karena cross kontaminasi atau kontaminasi silang. Maksudnya apa sih kontaminasi silang? Ini merupakan kontaminasi dari makanan atau dari peralatan dari orang yang sudah mengandung bahaya itu pindah ke makanan. Jadi ini bahaya fisik, fisika, kimia, dan mikrobiologi yang ditransfer ke makanan melalui proses pengolahan. Pada saat pengolahan makanan dilakukan, memasak, alatnya jelek, alatnya kotor, talenannya, mejanya, kotoran yang ada di meja pindah ke makanan, itu yang disebut dengan kontaminasi silang. Walaupun kita udah beli daging bagus, daging impor, disimpan bagus, pada saat kita ngolah mejanya kotor. Nah, itulah yang disebutkan kontaminasi silang. Atau orangnya nggak bersih, atau peralatan yang untuk memotong bekas, motong ayam masih ada darahnya, masih ada lendirnya, itulah yang disebut dengan kontaminasi silang. Sehingga kalau kita nggak ngerti mekanisme itu, kita anggap semuanya baik-baik saja, karena kita anggap setelah itu kan nanti digoreng, Pak.
Setelah itu kan nanti direbus Pak, bakterinya mati. Belum tentu. Karena kalau penggorengannya nggak bagus juga, pemanggangannya nggak bagus juga, akhirnya bakterinya terus ikut gitu ya. Atau bahaya kimia, misalkan mejanya baru disemprotnya pakai, karena banyak lalat gitu ya mejanya, kemudian disemprot pakai semprotan hama untuk nyamuk atau untuk lalat ya. Belum dibersihkan udah taruh ayam atau udah taruh daging, kebayang ya pestisida yang ada di dalam semprotan lalat itu pindah, itu kontaminasi silang. Atau hal-hal yang lain, mungkin baskom, keranjangnya udah banyak yang patah pecah, pindah ke situ, nggak kelihatan, dijual ke konsumen, konsumennya komplain, kok saya makan ada plastiknya, kok saya makan ada serpihan kayunya ya. Itu yang disebut dengan kontaminasi silang. Selanjutnya, bagaimana kita mampu untuk mencegah kontaminasi silang terjadi? Ada 3 faktor penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pisahkan peralatan. Maksudnya apa? 1, gunakan peralatan yang terpisah untuk mengolah jenis makanan yang berbeda. Untuk produk matang dengan produk mentah, atau cook dan raw food. Contohnya gimana? Nih habis motong-motong daging mentah, tiba-tiba motong steak yang sudah kita panggang, nggak boleh. Pisaunya harus terpisah. Atau sayuran mentah, habis itu pakai wadahnya dipakai lagi untuk sayur yang udah matang, itu juga nggak boleh, harus dipisah. Yang kedua adalah memisahkan peralatan yang digunakan untuk mengolah sayur dan mengolah daging. Karena daging lebih banyak resiko bakteri tumbuh, daging protein tinggi. Kalau habis mengolah daging, kalau mau digunakan kembali alat tersebut, maka disarankan untuk disanitasi. Kalau tidak, usahakan menggunakan peralatan yang terpisah. Karena itu prinsip. Mentah dengan matang, alatnya dipisah. Sayur dengan daging, alatnya dipisah. Termasuk keranjang, termasuk baskom, termasuk mungkin pan ya yang akan digunakan. Prinsip yang kedua adalah pisahkan waktu, atau time separation atau time segregation. Siapkan daging mentah, seafood, dan lain-lainnya pada waktu yang berbeda ya, ketika kita mempreparasi bahan makanan yang lain. Ya, misalkan pagi kita prepare itu dulu, setelah itu siap, baru nanti dibersihkan, gunakan preparasi bahan yang lain. Kenapa? Jika ada kontaminasi, kita sudah bisa hindari. Sehingga, atau dibalik, pagi kita prepare yang resiko rendah, baru nanti habis itu daging, ayam, ikan, dan lainnya. Jadi kalau nggak bisa pisahkan peralatan, pisahkan waktu. Tetapi pada saat melakukan pemisahan waktu, maka antara jeda setelah menggunakan peralatan yang digunakan untuk yang resiko tinggi ke resiko rendah, harus ada pelaksanaan clean and sanitize, bersihkan dan disanitasi. Ada perbedaan antara clean dan sanitize. Clean adalah membersihkan, sanitize adalah suci hama atau desinfeksi atau menghilangkan kuman. Jadi cara mencuci yang baik adalah menggunakan 3 metode: wash, rinse, dan sanitize. Wash, cuci, kotoran-kotoran dibuang ya, peralatan-peralatan dibuang, kemudian cuci dengan air dulu pakai deterjen, bersihkan, dibilas, kemudian direndam dengan larutan sanitizer. Bisa menggunakan klorin atau bisa menggunakan bahan lainnya, atau bisa menggunakan air panas. Jadi ini 3 method of clean and sanitize merupakan standar basic yang mungkin belum tentu orang tahu gitu. Karena kebanyakan di ibu-ibu rumah tangga pun nyuci hanya membersihkan, deterjen, bilas. Sanitize-nya nggak ada. Tapi dalam skala kecil mungkin kita bisa hindari. Maka setiap kali ibu-ibu setelah memasak, mencuci piring, kemudian membersihkan, terakhir dibilas, setelah dibilas diverifikasi dengan menggunakan metode V gitu ya. Itu adalah memeriksa apakah masih licin, berarti masih banyak lemaknya atau tidak, atau masih ada sisa sabunnya apa tidak. Sebaiknya setelah itu direndam air panas atau menggunakan larutan desinfeksi, biasanya digunakan klorin
atau macam-macam bahan desinfeksi yang sekarang beredar atau sanitizer. Sehingga setelah peralatan itu bersih, bebas hama, bebas kuman, bebas bakteri. Jadi dipakai lagi nanti untuk konsumen yang lainnya, tidak menimbulkan resiko kontaminasi. Kontaminasi berikutnya adalah kontaminasi yang berasal dari pekerja, karyawan atau yang menangani produk atau disebut dengan food handler. Itu ialah yang disebut dengan personal hygiene, kebersihan individu, higienitas pekerja. Apa saja yang dicakup untuk memastikan tidak ada kontaminasi silang ke makanan? 1. Cuci tangan. Biasakan cuci tangan sebelum menyentuh makanan. Karena faktanya kontaminasi paling sering adalah karena ketidakdisiplinan karyawan dalam mencuci tangan setelah keluar dari toilet, setelah makan, dan menyentuh benda lain yang mungkin kotor. Membiasakan cuci tangan memang terkesan simpel, cuma cuci tangan Pak. Tapi faktanya ketika tangan tersebut diuji di lab, bukan tangannya, maksudnya diuji namanya swab test, diuji bakterinya, apakah tangan kita banyak bakteri atau tidak. Setelah mencuci tangan pun belum tentu semua bakteri hilang, paling tidak mereduksi. Coba Anda bayangkan, Anda pergi ke satu kafe atau ke restoran, Anda lihat karyawan tersebut keluar dari toilet. Kita kan nggak tahu di toiletnya dia cuci tangan apa enggak. Kita juga nggak tahu cuci tangannya benar apa enggak. Tiba-tiba dia tidak menggunakan sarung tangan, dengan cekatannya megang produk. Apa yang terjadi? Mungkin bakteri yang ada di tangan dia ada dalam makanan. Fakta juga menyatakan bahwa sebagian besar keracunan makanan karena bakteri E. coli di Indonesia sangat tinggi. E. coli itu ada di mana? E. coli itu adanya di pencernaan manusia sebetulnya. Ada di feses manusia. Jadi kalau ada makanan terkontaminasi E. coli, berarti ada bakteri yang berasal dari feses manusia, kotoran manusia, masuk ke makanan. Siapa pembawanya? Pasti karyawan. Bisa jadi dari toilet, cuci tangannya asal-asalan, atau bahkan tidak cuci tangan, pegang makanan. Makanannya tidak dimasak dengan sempurna. Akhirnya terjadilah E. coli-nya pindah ke tubuh manusia, orang yang mengkonsumsi itu kena diare, kena muntaber, dan lain-lainnya. Sehingga faktor sederhana ini yang terkadang disepelekan itu bisa menjadi hal yang berpengaruh secara signifikan terhadap keamanan pangan. Jadi dengan cuci tangan bisa nyelamatin proses dan produk kita loh. Jadi keep in mind bahwa cuci tangan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari karyawan ke makanan. Yang kedua, ketika dia sakit. Kalau sakit, ya, itu resiko tinggi menularkan semua yang ada di dalam tubuhnya ke makanan. Usahakan tidak bekerja atau tidak menangani makanan. Misalkan kita punya restoran, karyawan yang biasanya memasak sedang sakit, mungkin dipindahkan sementara waktu di gudang atau di penyajian yang lain, atau istirahat saja di rumah. Baik bagi mereka dan baik juga bagi kita. Jangan dipaksa. Kemudian batuk, bersin, nggak pakai masker. Ya, bayangkan saya sendiri, Anda beli nasi goreng, tukang nasi gorengnya batuk di atas nasi goreng tersebut, apakah Anda mau lanjutkan makannya? Terpaksa Pak, anak kos terakhir, udah akhir bulan harus kita makan, ya udah, resiko ditanggung sendiri gitu. Apalagi kalau dia kena penyakit menular. Penyakit apa yang paling menular? Hepatitis, TBC, tipes, itu menular. Tipes atau salmonellosis penyebabnya bakteri salmonella. Salmonella typhi, itulah penyebab penyakit tipes. Di Indonesia, tipes itu merupakan bahaya atau penyakit endemik. Endemik itu artinya sebagian besar kita sudah pernah kena tipes. Ya, berarti sudah kena salmonella. Ada yang mungkin akut, ya, ada yang mungkin kronis. Kemudian jika ada luka terbuka di tangan terutama atau di bagian yang mungkin menyentuh produk, tidak dibolehkan. Sebaiknya diplester atau diperban atau jangan kerja gitu ya. Karena koreng, borok, ya bisa bayangkan sendirilah. Kondisinya mengerikan sekali ketika orangnya bersin-bersin, lihat luka bernanah gitu ya, dia masih ngegoreng. Aduh, resiko juga kan. Terakhir, pakaian kerja. Coba Anda perhatikan, apakah Anda
nyaman. Ketika yang ngegoreng tadi bajunya lusuh, kotor gitu, mungkin seminggu nggak dicuci, lihat aja udah jijik, apalagi cium. Maka harus ada tuh mekanisme bagaimana mengganti pakaian kerja karyawan tiap hari, menggunakan apron atau menggunakan pelindung, ya, sarung tangan, ya, sarung tangan yang mungkin sekali pakai, menggunakan perlengkapan kerja yang seharusnya, rambutnya tertutup, sehingga lengkapilah karyawan Anda juga dengan pakaian kerja yang baik, nyaman dipakai, juga mengurangi resiko kontaminasi. Jadi semua yang terkait dengan makanan tidak aman sudah saya jelaskan. Kesimpulannya adalah faktor-faktor tadi sangat berpengaruh terhadap makanan yang nanti dihasilkan. Perlu diingat bahwa makanan tidak aman bukan hanya dari bahan baku, tapi terjadi kontaminasi dari mulai suhu, kemudian peralatan yang digunakan, orang yang bekerja. Kontaminasi silang segera kita hentikan untuk memastikan produk kita aman. Harapan saya, hal-hal tersebut kita lakukan, kita kontrol dengan baik, kita kendalikan dengan baik, maka mudah-mudahan Anda terhindar dari risiko makanan yang tidak aman. Saya Samsul Arifin, thanks for watching my foodies class.